Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan rahmat dan ridha Allah. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan menyampaikan terkait dengan Satrio Pinandito Kasinungan Wahyu. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya SP akan muncul tahun 2021. Jadi saudaraku begini, sebenarnya sebelum tahun 2021 SP itu sudah muncul. Tapi agendanya terbatas pada dunia spirit, pembenahan di spirit maksud. Nah, maka mulai tahun 2021 SP sudah mulai merambah ke dunia fisik. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa dia SP asli atau tidak? Itu memang agak sulit, karena SP dihijab langsung oleh Allah. Jadi kalau memang tidak diridhoi Allah, walaupun kita bersinggungan fisik setiap hari, itu akan sulit untuk mengetahuinya atau melacaknya lah. Nah, pada kali ini Satrio Pinandito Kasinungan Wahyu itu begini maksudnya. Yang pertama saya sampaikan bahwasanya pada tahun ini berkenaan dengan tahun kembar 2020, kursi kepemimpinan itu sudah ditarik ke langit. Makanya kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para tokoh di spiritual melihat bahwasanya sistem monarki ternyata tidak maksimal, maksudnya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian sistem demokrasi juga terlalu mahal biaya politik, terlalu mahal biaya ekonomi, terlalu mahal biaya sosialnya, dan target kesejahteraan sepertinya sulit untuk dicapai dengan sistem demokrasi. Makanya melalui Kanjeng Sunan Kalijaga, kursi kepemimpinan itu sudah ditarik ke langit. Nah, makanya pada tahun 2021 ini, 2021 besok maksudnya, Allah membuka peluang siapapun yang berkehendak untuk menjadi pemimpin SP, untuk mendeklarasikan mengklaim SP, silahkan gitu loh. Kalau seandainya nanti ada yang berani mengklaim bahwa saya SP, kemudian ingin menduduki kursi itu, silahkan. Jadi ada kompetisi, Allah membuka kompetisi itu. Syaratnya yang pertama adalah dia seorang kesatria, Satrio Pinandito Kasinungan Wahyu. Dia seorang kesatria. Mana satria di sini kita sederhanakan saja, dia pemberani. Berani membela yang benar, bukan berani membela yang bayar. Nah, untuk menjadi berani tentu membutuhkan modal intelektual, modal mental yang juga tinggi. Maka dalam pemahaman yang real, kesatria saat ini adalah sosok yang memang berani untuk membereskan, berani untuk menuntaskan, berani untuk peduli mengurusi permasalahan-permasalahan yang pelik, yang rumit gitu, dengan kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan hal itu, maka harus bisa dipastikan bahwa SP ini merupakan sosok yang intelektual dan akademis gitu. Karena kalau dia tidak memiliki kemampuan akademis, tidak bisa mengurusi hal pelik seperti di dunia hukum ataupun di dunia pendidikan. Orang berani itu karena punya ageman, karena punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, bukan berani namanya, bunuh diri atau nekat. Dalam video sebelumnya tentang identitas sang satria, saya sudah menyampaikan bahwa satria ini harus minimal S2. Gitu. Maka satria di sini adalah kita reduksi aja secara sederhana menjadi orang yang berani membela kebenaran dengan kemampuan yang dia miliki. Dan untuk menyelesaikan sebesar Nusantara ini, kalau dia nggak lulus minimal S2, nggak bisa. Yang kedua, Pinandito.
Pinandito untuk zaman saat ini kita manis sederhana saja lah. Dia ahli agama. Itu. Ahli agama. Walau bisa jadi dia seorang kiai, bisa jadi dia seorang ustadz, seorang ulama. Kenapa harus bisa seorang ustadz, seorang ulama? Karena begini, di Indonesia itu masyarakatnya secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok intelektual, itu nanti diwakili oleh jiwa kesatria. Ada kelompok religi, itu diwakili oleh Pinandito itu. Jadi karakter Pinandito, karakter keagamaan, kemampuan memahami agama, atau kemampuan mentafsir Quran itu nanti untuk mengayomi pihak religi. Dan yang ketiga di Indonesia itu adalah orangnya spirit. Jadi ada 3 kelompok, kelompok intelektual, kelompok religi, dan kelompok spirit. Kelompok intelektual nanti akan diakomodasi oleh sifat kesatria. Kelompok religi akan diakomodasi oleh bahasa Pinandito atau oleh karakter Pinandita, dan kelompok spiritual itu akan diwakili oleh Kasinungan Wahyu. Jadi Kasinungan di sini adalah ditemani, didampingi. Wahyu di sini bukan wahyu dalam versi Islam ya, bukan wahyu dalam versi Arab, karena wahyu itu memang sudah tidak ada. Jadi ini wahyu ini maknanya adalah wahyu dalam makna Jawa, semacam restu lah, semacam wejangan seperti itu. Nah, wahyu ini adalah wahyu yang dimaksud adalah wahyu Cakraningrat kembali. Jadi maksudnya begini, siapapun orang yang berani mengklaim sebagai SP yang harus keluar tahun 2021. Silahkan keluar tahun 2021. Dia harus memiliki jiwa kesatria, dia harus pemberani dan memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, memiliki kemampuan lobby, kemampuan manuver, kemampuan dialektika, kemampuan diplomasi yang tinggi, harus memiliki seperti itu. Kita bukan di zaman batu lagi, kita bukan zaman kerajaan seperti dulu lagi. Jadi jiwa kesatrianya, pertarungan sekarang adalah selain pertarungan sempit adalah pertarungan lobby, pertarungan diplomasi. Mustahil berani diplomasi kalau dia tidak memiliki kecerdasan intelektual. Itu jiwa kesatrianya di situ. Kemudian yang kedua, jiwa Pinanditanya itu dia harus memahami unsur agama, harus paham dengan hal-hal agama, baik itu Quran, hadis maupun yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, dia harus didampingi oleh wahyu. Wahyu di sini adalah wahyu Cakraningrat. Sekarang wahyu Cakraningratnya udah singgasana kepemimpinan itu di spirit itu sudah diambil lagi, ditarik lagi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Oleh Allah ditarik lagi ke langit melalui Kanjeng Sunan. Gitu. Nah, makanya dalam hal ini saya berani memastikan bahwa 2021 SP keluar. Makanya jika kriterianya apa ya seperti itu, dia pemberani, dia seorang agamawan, dan dia harus didampingi oleh wahyu Cakraningrat. Jadi Satrio Pinandito Kasinungan Wahyu Cakraningrat. Ya. Itu untuk masalah SP. Nah, di samping itu nanti si SP ini, sekali lagi gini, saya menghimbau kepada semua saudaraku berhenti berpikir SP itu seorang dewa ya, seorang yang imajiner, seorang yang abstraksi gitu loh. Berhentilah berpikir dia keturunan Ratu Kidul lah, dia keturunan dewa dan sebagainya. Berhentilah berpikir seperti itu. Kita harus berpikir real. Emang Anda mau dipimpin oleh jin? Kan tidak mau. Emang Anda mau dipimpin oleh sosok setengah dewa? Kan kita jadi bingung nanti. Kita ini ingin dipimpin oleh orang yang memang jelas-jelas orang yang memiliki kemampuan gitu loh. Nah, dalam beberapa video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya SP ini nanti akan bergerak di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, kesehatan, dan sebagainya. Karena SP ini harus kaya. SP ini harus kaya, jangan miskin. Ngapain kita punya pemimpin miskin? SP yang asli, atau SP yang memang diridhoi Allah, dia akan dibekali oleh Allah. Nggak mungkin dia miskin.
Makanya saya sudah pastikan di awal bahwasanya SP ini kunci hartanya kan di Kanjeng Sunan Lawu. Jadi kalau ada yang mengklaim SP, silahkan, nggak masalah. Cuman dia kaya nggak? SP ini harus punya perusahaan dong. SP ini harus punya perusahaan, harus untuk bidang ekonomi. Dia harus kaya supaya tidak mengemis gitu loh. Supaya tidak punya hutang budi kepada orang lain. SP harus kaya. Kemudian SP itu harus peduli. Nah, peduli ini bisa jadi mungkin semacam LSM gitu loh. Dia harus punya. Jadi pergerakan SP itu harusnya di wilayah sosial seperti itu. Jadi tidak diam di pojokan gua, tidak. Jadi SP ini harus bergerak dalam wilayah sosial, harus bergerak dalam wilayah ekonomi, harus bergerak dalam wilayah akademis, pendidikan gitu loh. Makanya saya berani memastikan harus S2 lah minimal. S3 lebih bagus, profesor lebih bagus. Mungkin dia dosen malah lebih bagus gitu. Jadi mana pingitan di sini adalah pingitan hijab gitu loh, bukan pingitan diumpetin di kamar atau di dalam gua di hutan, bukan. Berhenti berpikir imajiner yang sok mistik gitu loh. Mari kita tubrukkan, mari kita tabrakan, mari kita proyeksikan ke dalam hal yang realistis saat ini. SP itu memang orang yang dipilih oleh Allah melalui proses perjuangan takdirnya yang didampingi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Nanti diberikan kepadanya secara simbol Krishna Kososo Sabuk Inten, kemudian singgasananya Wahyu Cakraningrat, kemudian Allah memberikan terus membimbing dengan ilham. Kenapa dengan ilham? Karena wahyu sudah tidak ada. Makanya tahun 2021 ini SP akan keluar. Pasti keluar karena kursinya sudah ditarik. Akhir tahun 2020 kursi pemimpin di Indonesia ini sudah ditarik ke langit. Sudah ditarik ke langit oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka siapapun yang berani mengklaim SP silahkan keluar untuk secepatnya memperbaiki situasi umat. Kalau enggak keluar, nanti yang lain akan keluar tetap gitu loh. Jadi mari berlomba-lomba untuk menjadi SP lah gitu. Saya sebenarnya mau mengklaim bahwa saya SP gitu, tapi ntar ditambahin P jadi SPP, nggak kebayar. Jadi mari sama-sama di tahun 2021 ini kita sama-sama mengklaim sebagai SP gitu aja sudah. Kalau berani ya. Jiwanya harus satria, manuver intelektual, lobby, diplomasi, pemberani, harus pinandito, paham agama, kemudian kasih wahyu, jelas itu saya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Kalau berani silahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.